Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang aqidatul awam, dan sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Imam Ahmad Al-Marzuqi ini menjadikan poin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian keempat dari kitab beliau. Jadi selain ada ilahiyat, ada nubuwat, ada sam'iyat, ada pula mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nasab Nabi ke atas. Ya, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampaikan berdasarkan surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul. Ku ayat dalihkan. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Kalau bertanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana statusnya orang tua Nabi? Orang tua Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Atau bagaimana statusnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek Nabi meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Atau barangkali yang lebih daripada itu. Contoh siapa? Waraqah bin Naufal. Dalam sejarah Nabi Muhammad kita mengenal yang namanya Waraqah bin Naufal. Ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Kan Nabi Muhammad diantarkan oleh Siti Khadijah kepada sepupu beliau namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini siapa? Ahli kitab, orang Nasrani ketika itu. Ya, dia membaca Injil, dia pandai berbahasa Ibrani, bahasa Suryani dia pandai, bukan bahasa Suryani palsu bagupron Pak yo. Pak. Bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Muhammad datang kepada Waraqah bin Naufal, kan Waraqah bin Naufal yang mengabarkan kepada beliau, ini namus, ini adalah wahyu yang dahulu juga pernah datang kepada Nabi Isa. Ini wahyu yang dahulu juga pernah datang kepada Nabi Musa. Sama wahyu. Nabi Muhammad ini juga dapat wahyu. Nah pertanyaannya sekarang, Waraqah bin Naufal ini ketika Nabi sudah mensiarkan dakwah, beliau masih hidup atau tidak? Tidak lagi. Karena ketika Nabi datang kepada Waraqah itu, Waraqah sudah tua. Allah gaye juga sudah tua dan sudah buta karena tua. Butuh karena tua kok dek katara biasanya. Sudah tua. Ya.
Kan menjadi pertanyaan nanti bagi kita. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW diutus? Orang-orang yang mati dalam masa jahiliyah. Kira-kira mereka masuk neraka atau tidak? Maka berdasarkan surat Al-Isra ayat 15 yang tadi kita sebutkan, apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Nabi. Berarti kalau ada orang meninggal sebelum Nabi diutus, tidak akan kena azab. Tidak akan kena azab. Tapi ini penting juga, dikasih alas. Apa lehnya? Manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, kan walaupun tidak belajar agama Islam secara mendalam, ya, manusia walaupun tidak mempelajari Al-Quran secara mendalam, tidak mempelajari hadis secara mendalam, manusia ini kan tetap mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Perlu loh Nabi mengajar awak untuk berbakti kepada orang tua, kan tidak? Tidak perlu pula Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya kita harus menyayangi anak kecil. Tidak perlu. Kenapa? Menyayangi anak kecil, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, itu akan dilakukan oleh setiap manusia yang akalnya sehat. Hati namu sehat, akalnya kau tidak akan diambilnya punya orang tanpa izin. Kan yuk? Nah makanya orang-orang yang hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW diutus itu, dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu ada perbedaan ya. Perbedaannya di mana? Ada orang yang lurus. Contohnya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, di Makkah itu agama aslinya apa? Ajaran Nabi Ibrahim. Contoh. Ada orang yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ada orang yang melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Di masa ya atau orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini bagaimana? Ada yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa, ada yang melenceng dari ajaran Nabi Isa. Makanya nisbat keimanan yang tetap dituntut bagi orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Apa itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. 3 kok saja syaratnya nih Pak. Kalau kita yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus kan banyak kewajiban. Ada salat, ada zakat, ada naik haji. Tapi kalau orang-orang yang hidup sebelum Nabi diutus, 3 ini setidaknya syarat. Apa itu? Beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Beriman bahwa alam ini ada yang menciptakan. Ya. Kemudian apalagi? Beriman pada hari akhir. Berarti dia mesti meyakini bahwasanya alam ini ada ujungnya. Ada kehidupan setelah mati. Ya. Yang ketiga, mesti beramal soleh. Amal soleh yang sesuai dengan apa tadi? Tabiat manusia. Kan ada kebaikan yang bisa diketahui oleh manusia tanpa diajarkan oleh guru. Itulah contohnya. Ya enggak? Ada orang diambilnya barang orang lain Pak. Kemudian ditangkuk oleh polisi. Kenapa kamu mencuri? Apa kecilnya? Ambo enggak tahu kalau mencuri itu terlarang. Enggak ada cerita. Ya. Ambo enggak beraja di pesantren, enggak tahu ambo kalau mencuri itu haram dah. Enggak ada cerita. Ditinjunya maknya. Baku ang tinju sama ang. Baku enggak boleh tinju sama tu. Enggak ada, tu orang gila macam. Ya, kena perlu beraja pula awak di pesantren untuk tahu kalau meninju amak tu enggak boleh. Itu namanya kebaikan apa? Kebaikan universal, common sense. Walaupun kita enggak nafikan, banyak juga kebaikan yang baru dapat diketahui oleh manusia kalau mereka mempelajari syariat. Ada sesuatu yang secara tabiat enggak terlarang tapi secara syariat terlarang. Apa contohnya? Mencium-cium anjing. Ya Pak ya. Kalau orang yang hidup tidak kenal dengan agama, biasa saja deknya mencium-cium anjing tanya. Kalau salahnya mencium-cium anjing, hanya elok. Ya, ditolongnya awak menjaga rumah awak, tolongnya awak berburu, ditolongnya menjaga para. Asalahnya awak pagi-pagi anjing ko, asalahnya awak lalu bagi anjing ko. Itulah yang terjadi di barat. Karena memang tidak ada masalah secara tabiat.
Kalau anjing kau elok, kalau anjing kau barasiah, salahnya keceknya bentuk itu. Tapi kalau dalam syariat Islam, walaupun anjingnya mandi 7 kali sehari, boleh dicium-cium? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Berarti hino anjing Ustaz? Enggak, jangan dianggap pula anjing ini hewan hina. Anjing itu hewan najis tapi bukan hewan hina. Ini penting nih Pak ya. Anjing itu hewan najis tapi bukan hewan hina. Bakok bukan hewan hina. Itu aja contoh ya. Kalau bapak, kalau ibu punya kambing, kemudian disembelih kambing ini, didabiah kambing kau Pak, dikuliti, ditanggan kulitnya. Kira-kira bapak ketika itu jahit atau elok? Apa? Bu dabiah kambing, ibu kuliti itu ibu gulai kambing tadi, ibu elok atau jahit? Elok kan? Tapi kalau anjing didabiah jahit tak? Jahit jadinya Wak. Ya aneh kan? Kalau kambing awak dabiah, elok awak. Tapi kalau anjing didabiah, jahit awak. Ya. Ya Pak, kalau kucing didabiah, jahit Pak. Itu berarti ada kebaikan yang memang diatur oleh syariat. Ini kebaikan diatur oleh syariat nih. Apa tuh? Tidak boleh membunuh kucing dan anjing secara sadis. Tapi kalau membunuh jawi, boleh, boleh dabiah jawi, Pak ya. Ya, kambing boleh didabiah kambing. Itu contoh. Ya, kebaikan juga ada yang baru kita tahu kalau perbuatan ini baik karena syariat mengatakan bahwasanya itu baik. Orang-orang kafir akan katakan daging kambing ini tidak masalah kok, sehat-sehat aja, mengandung gizi juga, ada juga zat besinya, ada juga proteinnya, apa pula salahnya kecilnya. Awak kecil ada cacingnya, ada cacing pita di dalam daging babi itu. Kecilnya kalau dimasak sampai matang kan tidak masalah. Kan mati cacingnya. Ya, kan mati telur-telur cacing kalau kita masak dengan baik ini. Bahkan kalau misalkan mau kita uji-uji betul penyakit, talua itu sebenarnya talua itu tidak sehat itu Pak. Sebab bakteri di talua itu namanya salmonella ya, nah. Itu baru mati kalau dipanaskan 100 derajat. Kalau talua itu ya, talua itu dipangan kuning taluanya. Diabuih dulu. Nah, tidak diabuih kan. Kalau dikaji-kaji mana aku bakterinya ada atau tidak, sehat atau tidak, ya sadonan kita makan kok ada saja potensi penyakitnya. Makanya babi itu haram bukan karena potensi penyakit. Babi itu haram ndek karena Allah katakan haram, titik, selesai. Ya. Babi kenapa haram? Karena Allah katakan babi itu haram, titik. Ya, itu makanya orang-orang sebelum Nabi diutus kalau mereka biasa makan babi atau dimaafkan. Banyak lainnya tidak tahu kalau makan babi kok tidak elok. Ada orang sebelum Nabi diutus mungkin dia makan riba, ya banyak lainnya tidak tahu riba kok haram. Ada orang sebelum Nabi diutus minum tuak, balo nyawa lainnya tidak tahu kalau tuak kok haram. Baginya tuak kok dulu faidahnya mah. Tapi kalau ada orang yang mencuri sebelum Nabi diutus dihukum. Ya, amila salihan, beramal soleh, bukan beramal wajib, bukan beramal sunnah, tapi beramal soleh. Maka itu status orang-orang yang hidup sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan ini juga kita jadikan landasan pijakan bahwa orang tua Nabi ini bukan orang-orang kafir. Kenapa kita katakan orang tua Nabi bukan orang kafir? Pertama, kakek Nabi itu ketika Abrahah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abrahah? Ini kan datang Abdul Muttalib ke tenda Abrahah. Apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Saya minta onta saya yang kamu rampas. Apa kata Abrahah? Saya datang mau menghancurkan Ka'bah, kamu malah datang ke sini minta onta kamu. Kamu kan pemimpin kota Makkah nih. Apa kecil Abdul Muttalib? Ambo meminta unto ambo tu, sebab unto tu punya ambo. Tapi kalau Ka'bah punya Allah dan Allah yang akan menjaga. Kira-kira orang nan mengecek bentuk itu mungkinkah orang musyrik? Nah. Ya, tidak akan mungkin seorang musyrik ngomong seperti itu. Yang akan bicara seperti itu pasti orang yang imannya kuat.
Kalau memang syirik nih Abdul Muthalib, dia akan bilang di sekeliling Ka'bah itu udah banyak patung berhala, insyaallah ada nama jago itu sih. Kemudian apa lagi? Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Abdul berhala atau Abdullah? Abdullah, nama bapak Nabi Abdullah, bukan Abdul berhala. Enggak perlu. Berarti ya penyembah berhala kok kakek Nabi. Bapak Nabi saja dikasih nama Abdullah. Bagaimana mungkin akan jadi penyembah berhala ini bapak Nabi? Ketika datang Nabi mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir, tidak ada orang kafir satupun yang mencaci bapak Nabi. Andai bapak Nabi penyembah berhala, kemudian datang Nabi Muhammad mencaci berhala, istilahnya menyuruh orang-orang meninggalkan berhala. Berhala ini tidak mampu bicara, tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi mudarat. Harusnya orang-orang kafir ini akan berkata kepada Nabi Muhammad, keceknya, Muhammad, apa aku saja menyembah berhala? Kami lo kan ku larang-larang. Tapi tidak ada orang-orang kafir ngomong seperti itu pada Nabi. Kenapa? Karena memang kakek Nabi, karena memang bapak Nabi tidak ada yang menyembah berhala. Lalu menyembah siapa, Ustaz? Menyembah Allah. Berdasarkan syariat siapa, Ustaz? Kan Nabi belum diutus. Berdasarkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang-orang Arab ketika itu tetap kenal Allah juga. Mereka tetap tahu juga dengan Allah. Mereka tahu Allah, mereka tahu Nabi Ibrahim, mereka tahu Nabi Ismail. Tapi mereka tidak tahu anak keturunan Ishak. Ya, Bani Israel. Nabi-nabi di Bani Israel tidak tahu mereka. Tidak terbiasa mereka. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syu'aib. Yes. Karena mereka nggak cinta Nabi, simpel aja. Contoh, Pak, yo, buat contoh. Contoh, mohon maaf, Pak. Andai ada di antara kita yang bapaknya kafir. Ini kita kan rajin ke masjid, insya Allah, nih Bu ya. Andai ada salah satu orang tua kita yang kafir, contoh Pak Arifin, kan enggak, kan lay Muslim Pak, yo, lay Muslim. Andai misalkan Pak Arifin orang tuanya kafir, andai Nasrani, Kristen, boleh enggak abang mengecek, Pak Arifin, orang gaya Pak kafir, boleh enggak? Walaupun anggaplah memang kafir, boleh enggak saya ngomong gitu? Enggak. Andai. Ada misalkan mu'alaf di sini, dia baru masuk Islam kemarin, dia masuk Islam tapi bapaknya masih kafir, boleh enggak saya manggil dia, anak orang kafir ya, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau saya ngomong seperti itu pada dia, mungkin ketika itu saya sedang benci-bencinya dengan dia. Mungkin mu'alaf, apaknya kafir, dia biaknya terompawa, enak lariannya terompawa. Anak orang kafir yang mungkin dia awak dia awak berang. Tapi kalau kita sayang pada dia, kalau kita care, ya kalau kita peduli dengan dia, tidak akan mungkin kita singgung-singgung bapaknya yang kafir. Mustahil. Wak jago-jago bana hatinya. Kalau kita memang sayang pada kawan kita ini, pasti kita jaga betul hatinya. Apalagi kepada Nabi SAW. Tidak ada data satupun yang menyatakan bahwa kakek Nabi atau bapak Nabi pernah menyembah berhala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah sekalipun menyembah berhala, baik sebelum ataupun sesudah Nabi diutus. Kan tidak ada Abu Bakar menyembah berhala, ada Pak. Jadi jangan dianggap orang kafir di masa jahiliyah itu kafir saja semuanya. Tidak semua orang di masa jahiliyah itu kafir. Ada juga yang tetap berpegang teguh dengan ajaran lurus. Ajaran lurus, ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Nah kini kalaupun ada ulama berpendapat bahwa orang tua Nabi Ustaz berdasarkan hadis Nabi, Abi wa Abu kafinnar, ayahmu dan ayahku di neraka. Ada tuh Ustaz Imam Nawawi katakan, anggaplah memang ada. Urgensi menyampaikan itu ke tengah awam apa? Apa gunanya Anda sampaikan di tengah awam bahwasanya orang tua Nabi masuk neraka, nanawa saja entah masuk neraka, tidak. Ke orang gaib Nabi diurus-urus. Jangan sampai awak lancang lidah kau menyakiti Nabi, hati-hati Pak.
Ada orang-orang kini misalkan mengaku punya karamah. Keceknya, aduh Syekh fulan ku nyo bisa jalan di atas air. Contohnya kayak. Aduh Syekh fulan ku hari hujan nyo ndak basah bajunya tuh. Aduh mungkin ya. Kemudian datang kawan ku membantah. Apa kata kawan ini? Allah, kalian bakal lebihan mana kau cerita-cerita. Nabi saja ndak bisa, masa Syekh tu bisa. Nabi saja ndak bisa, masa Buya tu bisa. Elok tu muncuang kurang ajar tu. Siapa mengecek Nabi ndak bisa? Susah ndak Pak kira-kira hari hujan kah berjalan ke Subarang tu tapi ndak basah, susah ndak? Bagi awak susah kalau ndak pakai payung. Bagi Nabi bulan saja tabalah dia Nabi kah? Ha? Kini Nabi Musa bisa menyeberang laut dan tidak tenggelam. Nabi Musa. Pertanyaannya sekarang, mana yang mulia Nabi Musa daripada Nabi Muhammad? Andai Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, balah hujanku, ambo kamu nyebarang, boleh tidak? Sangat mulia, sangat mungkin, dan itu lebih ringan, lebih mudah daripada membalah laut. Engkau keceknya Nabi Muhammad tidak bisa. Hati, jangan cek Nabi Muhammad tidak bisa. Katakan, Nabi Muhammad tidak ada riwayat yang menyatakan beliau melakukan itu. Itu boleh. Tapi jangan kecek. Kalau ngecek tidak bisa kan merendahkan Nabi. Itu saya ngecek Nabi tidak bisa. Ya. Aduh Syekh tu nyo berjalan di atas kacu ndak luku kakinya tu. Ya. Syekh ko berjalan di atas baru api ndak tabaka kakinya. Keceknya. Nabi saya tidak bisa. Jangan ngecek Nabi tidak bisa. Nabi tidak bisa. Nabi itu bapak-bapak ibu-ibu dari tangan beliau keluar iya. Ya sahabat kehabisan air, baca roak bau luak, baca roak minum, bau siko bejana kecil. Letakkan Nabi tangan Nabi ke dalam bejana. Kemudian penuh ada air. Bulan saja terbelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Makanan yang cukup untuk 7 orang bisa cukup untuk 3.000 orang. Jabir bin Abdullah mengundang Nabi makan ketika menggali khandak, menggali parit. Kan Nabi letakkan batu di pinggang beliau. Itu Nabi Pak, meletakkan batu di pinggang pun untuk menahan litak. Kalau meletakkan batu di sakuih untuk nahan KWC nak. Nabi letakkan batu pun untuk menahan lapar. Nampak adik Jabir, ibu Jabir, kecek Jabir, wahai Rasulullah, nanti makan ke rumah. Nanti makan ke rumah. Orang rumah lah menyiapkan makanan. Kecek Nabi untuk bara orang. Sebab Nabi nampak sahabat lain pun banyak nan litak. Sahabat lain pun banyak yang kelaparan. Makanya Nabi tanya untuk berapa orang, kata Nabi. Apa kata Jabir? 7 orang. Ya, untuk 6 orang, untuk 7 orang insya Allah cukup. Apa kata Nabi? Sadonyo, kok Jabir mau undang makan? Dan satu ketika itu kerajo 3.000. Yang ikut kerja 3.000, makanan cukup untuk 7 orang. Pulang Jabir panik, ngadu ke bininya. Istri beliau, istri Jabir bin Abdullah ini kebetulan janda. Jadi sebelumnya Muraisi, dalam peristiwa Muraisi, Nabi bertanya pada Jabir, kamu sudah nikah? Sudah Rasulullah. Gadis atau janda? Janda wahai Rasulullah, kata Jabir. Apa kata Nabi? Aku nak juga nikah. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kalau nikah dengan gadis ini kan banyak main-mainnya. Ya sebab Jabir ini masih muda. Nikah lah juga boleh banyak main-mainnya awak. Bahasa awak. Kecek Jabir, adik ambo banyak. Kalau menikah lah juga menambah adik awak namanya tu. Ambo butuh perempuan yang mampu pula membimbing adik-adik ambo. Ini terbukti. Jadi ketika pulang Jabir bin Abdullah melapor kepada istri beliau, "Oi, cilaku aku." Ya, makan untuk 7 orang, Nabi ke membawa 3.000 orang. Apa kata istri beliau? Kalau gadis kok bini Jabir aja, ayolah uruslah dia udah surang ayo. Pikirlah dia udah surang ambo paniang ambonya tu. Tidak, kata istri Jabir. Nabi tahu enggak kita cuma menyediakan 7? Tahu. Dah. Kalau Nabi dah tahu selesai Nabi. Pokoknya kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Nan ambo tetap masak, nan udah tetap siapkan kambing, nan kita tunggu saja Nabi. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi yang diambil Nabi roti tadi, dihancur-hancurkan oleh Nabi, ditambah Nabi air, dijadikan Nabi bubur. Kemudian daging kambing tadi diletakkan pula di dalam piring, ditutui Nabi juga kain. Di setiap ada orang datang, sanduan Nabi bubur, diambil Nabi daging.
Tiba orang datang, sanduk Nabi bubuan, ambil Nabi lagi sampai 3.000. Sampai 3.000. Ya. Sihir Ustaz. Kurang aja Cik Nabi sihir, enggak sihir dah. Namanya tuh mukjizat. Apa lo payahnya bagi Nabi ya nak? Enggak payah lagi bagi Nabi itu. Jangan anggap mengubah tongkat jadi ular itu mukjizat lebih besar daripada mukjizat Nabi. Hati-hati. Karena Nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, Ustaz? Iya, memang Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Pertanyaannya, Nabi Muhammad mampu enggak? Mampu. Dikerjakan enggak oleh Nabi? Enggak. Jadi beda ya. Mampu dengan mau beda. Nabi mampu tapi enggak mau. Kenapa Nabi enggak mau? Agar umat Islam tidak seperti Bani Israel. Bani Israel ini sering melihat kesaktian Nabi Musa, bisa membelah laut. Ada yang durhaka, ada yang membangkang pada Nabi Musa, dikutuk berubah menjadi kera. Kemudian ketika Bani Israel ini diajak berperang, masuk ke tanah Palestina. Di tanah Palestina ketika itu ada orang-orang Babel. Ada orang-orang Babel. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Mari kita masuk ke tanah yang dijanjikan bagi kita. Kita berperang dengan orang-orang kafir ini. Allah menjanjikan bagi kalian kemenangan. Sudah dijanjikan menang, tinggal masuk saja. Jadi tinggal masuk saja, sudah dijanjikan menang. Tapi apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, engkau kan pandai membelah laut. Engkau kan pandai membuat orang jadi baru mas. Engkau selapai berperang jatuhan engkau. Kami nunggu kabar saja sih. Inna hahuna qa'idun. Itu efek kalau acok mana menceliak mukjizat. Makanya Nabi tidak ingin umat Islam seperti orang-orang Bani Israel ini. Jadi hati-hati. Mungkin kita ingin memuliakan syariat, mungkin kita ingin memuliakan Nabi, tapi gara-gara kita ingin memuliakan Nabi justru tersampaikan oleh kita kata-kata yang merendahkan Nabi. Seperti tadi, Nabi saja tidak bisa, saya ngecek Nabi tidak bisa. Ya, sama dengan tadi, kita ingin menghidupkan ilmu syariat, terus apa? Nah, kita katakan orang tua Nabi masuk neraka, angku yang punya neraka. Tidak usah dibahas-bahas. Tidak perlu sebenarnya membahas pula kita orang tua Nabi ini masuk surga atau neraka. Karena yang perlu kita bahas apakah kita masuk surga atau neraka. Makanya simpel saja kata guru saya dulu, Habib Ahmad Al-Makdi. Kenapa orang-orang ini kalau ada orang ngaji maulid Nabi berang? Kenapa orang-orang ini kalau membahas orang tua Nabi selalu bilang orang tua Nabi masuk neraka? Maka orang-orang ku berangna kalau baca Sayyidina. Hati-hati kau Pak yo, baca Sayyidina kan tak masalah. Ustaz, ambo Muhammadiyah hendak baca Sayyidina. Siapa bilang Muhammadiyah hendak baca Sayyidina? Ini orang Muhammadiyah bilang hendak baca Sayyidina berarti tak punya himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dalam mukaddimah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu pakai Sayyidina. Ya, permasalahan Sayyidina itu hanya dalam sholat, dalam azan. Ya, nah itu baru dipermasalahkan. Ya, maka azan asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ya, itu baru dipermasalahkan. Kenapa? Karena ini zikir ma'thur. Atau dalam sholat. Itu baru khilafiyah. Berbeda ulama. Tapi di luar itu, kan biasa kita nyebut Sayyidina Muhammad. Ya, ngecek-ngecek biasa lah kok Pak. Ya. Siapa nama Nabi Bapak Pak? Hah? Sayyidina Muhammad. Ya, nah. Siapa nama Nabi Bapak? Muhammad. Itu kan biasa. Kenapa sampai alergi dengan Sayyidina? Kenapa sampai marah saat orang mengkaji sejarah Nabi dalam acara maulid Nabi? Kenapa sampai membahas bahwasanya orang tua Nabi masuk neraka segala macam? Nah, kalau kecil Habib Ahmad itu saja. Tak sayang ke Nabi. Ya. Kalau sayang wak ke Nabi, ada orang membaca sejarah Nabi, biarlah baca sejarah Nabi bagus. Makanya hati-hati ini ya, yang ngaku-ngaku cinta pada Nabi tapi perbuatan tidak seperti itu. Ngaku sayang ke bini tapi pilih ke bini magi lanjut. Payah. Itu contoh. Nah, perkataan harus sinkron dengan perbuatan. Ya, kalau cinta dengan Nabi tunjukkan dengan perbuatan juga. Kata Rabi'ah Adawiyah, man ahabba syai'a aktsara min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu akan sering-sering mengingat sesuatu itu atau akan sering-sering dia menyebut sesuatu itu. Kalau dia cinta.
Kalau dia cinta Nabi akan sering-sering dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap menyebut nama Nabi kita akan bersalawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ke atas. Sekarang kita bahas nasab Nabi ke bawah. Anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7. Ini kita juga akan bahas istri-istri Nabi ya. Kan lama lagi. Lama lihatnya. Hah? Lama lagi ya. Anak-anak Nabi 7. Siapa? Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, terus Ibrahim. Nah, ini mesti tahu kita nih ya, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 ini dari Siti Khadijah. Yang 6 dari Siti Khadijah, yang satu ini dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini 7 anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 dari Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah umur berapa, Bu? 40. Umur 40 menikah bisa aja beranak 6, kok 7 Picik dari Maria. Yang dari Khadijah berapa? Ma ibu-ibu nan masih 40-an maka. Bu berapa, Bu? Ibu lah berapa, Bu? 6 ibu. Ibu nan dongker kan? 60 Ambu kira 40 Bu Lili berapa, Bu Lili? Bisa aja tuh. Siti Khadijah nikah umur 40 masih bisa beranak 6. Bisa itu. Insyaallah. Aduh, lu anak Ambo masih muda. Wallahu alam dari istri dari wallahu alam kita berapa. Ambo rencana punya anak 2 balik. Boleh kalah Pak Irwan Praitno. Aminkan saja dulu. Ya. Cita-cita banyak kan ada, Pak. Malah kajian jumlah anak. Anak Nabi total berapa? 7. Nah, sekarang anak-anak Nabi lupa. Zainab ini menikah dengan namanya Abu Al-As. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menikah dengan Utsman bin Affan. Ya. Tapi tidak sekali 2 loh. Dinikahi 1, kemudian wafat. Kemudian dinikahi 1 lagi. Awalnya Awalnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini dinikahi oleh anak Abu Lahab. Awalnya Utsbah dan Utaibah. Awalnya ada 2 anak Abu Lahab namanya Utsbah, Utaibah. Ketika Nabi mendeklarasikan kenabian, disuruhnya de amaknya ceraikan anak Muhammad. Abu Lahab ini sangat sayang pada Nabi. Abu Lahab kok sayang bananya ke Nabi, sehingga ketika Nabi punya anak padusi, Abu Lahab punya anak laki-laki, dikawinkannya juga anak Nabi. Tapi ada tapinya. Ketika Nabi mendeklarasikan kenabian, berang bananya. Berang mana? Abu Lahab kok orangnya elok, santiang, sayang, sebenarnya elok. Tapi itulah. Langsung berubah. Gagah loh deh. Abu Lahab tuh bapak-bapak ibu-ibu, kenapa digelari Abu Lahab? Lahab ini apa artinya?
Ya, lahab ini artinya bukan lahap bahasa Indonesia ya. Lahab ini artinya bara. Jadi kalau Abu Lahab ke orang Minang mungkin datuk baru namanya. Ya. Bara, batu. Kulitnya putih barasia. Kalau hari yangi mamerah bentuk baru. Makanya digelari dengan Abu Lahab. Gagahnya sebenarnya. Punya anak, namanya anaknya Utbah, Utaibah, dikawinkan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi mendeklarasikan kenabian, caraikan tuh anak Nabi Muhammad. Belum disentuh. Belum terjadi hubungan badan. Ya, Utbah dan Utaibah menikahi dua ini, belum terjadi hubungan badan, suruhnya cerai. Makanya kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, tidak ada anak-anaknya. Kalau ini wafat ketika kecil. Ya, ini wafat ketika kecil. Wafat masih kecil sudah wafat. Ya, anak-anak Nabi yang laki-laki semuanya wafat saat kecil. Ya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang anak-anak Zainab ini punya anak. Zainab ini punya anak sampai besar, namanya Umamah. Jadi Nabi punya banyak cucu sebenarnya. Nabi punya banyak cucu, yang terkenal kan Hasan dan Husain. Sebenarnya banyak juga cucu Nabi. Dari sini ada juga cucu Nabi. Saya lupa, rasanya ada juga laki-laki cucu Nabi. Dari situ. Tapi wafat pula anak Sayyidah Zainab yang laki-laki wafat juga saat kecil. Nanti ranji-ranjinya kita pelajari. Ya. Yang melahirkan cucu laki-laki bagi Nabi dan cucu laki-laki ini sampai dewasa dan sampai menikah, sampai punya anak cuma Fatimah. Siapa itu? Hasan dan Husain. Nah, ini ada juga anaknya yang sampai besar. Siapa tadi namanya? Umamah. Nah, kalau ada hadis Nabi menggendong cucu beliau ketika sholat, nah itu ini. Siapa? Umamah. Ya. Nah, bukan Hasan. Hasan tuh main kudo-kudo. Ya. Yang menggendong cucu beliau saat sholat, Umamah. Nah, Sayyidina Hasan dan Husain ini yang sampai dewasa dan juga melahirkan keturunan. Jadi hati-hati ya. Kalau mau kita sebut nih, jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya putus. Semuanya putus kecuali Hasan dan Husain. Sekarang pertanyaannya, Hasan dan Husain ini cucu Nabi enggak? Iyalah, ya. Anak dari anak Nabi, cucu Nabi lah. Tapi kan nasabnya enggak kepada Nabi, Ustaz. Nasab memang tidak genetik. Genetik, iyalah, genetik itu dari ibu dan dari ayah. Jangan sampai nanti kita hanya menganggap nasab tuh, ya nasab secara hukum masalah perwalian, masalah waris, batu. Tapi kalau sayang, apa bedaan? Ibu bedaan, cucu di rumah orang, cucu di rumah awak. Ada loh istilahnya gini ya, cucu di rumah orang. Ya dulu orang merdeka, enggak boleh ada beda-bedaan. Enggak ada cerita beda-beda. Aku cucu di rumah orang, enggak ada cerita bentuk itu. Nan cucu awak tuh, cucu awak. Ambo tengah do jamaah. Do jamaah apa tanya kan, Bo? Ya. Jadi apanya meninggal, anak laki-lakinya meninggal. Anak laki-lakinya punya oto. Anak laki-lakinya menikah ke situ. Lah punya anak belum di situ. Diambilnya oto anaknya kok. Kok tu anak dia kok. Padahal oto tu ada di situ nak memakai siapa? Cucunya juga. Tapi bahasanya apa? Tentu cucu. Tiri-tiri dia, cucu rumah orang. Hati-hati, cek lagi kok elok ada orang mengecek. Enggak, nasab Nabi putus. Kenapa nasab Nabi putus? Karena ini Hasan dan Husain itu adalah anak dari anak perempuan Nabi. Dan nasab itu harusnya dari anak yang laki-laki. Kecek Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini. Nabi Muhammad ketika wafat anak beliau Ibrahim, nangis Nabi, sedih Nabi. Apa kata orang-orang kafir? Muhammad abtar. Muhammad ini sudah terputus nasabnya. Lah punah kalau bahasa awaknya. Muhammad ini sudah punah. Punah ini apa bahasa Arabnya? Abtar.
diturunkan Allah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabb. Ya, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar. Bisa dimaknai telaga Kautsar, bisa pula dimaknai nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah bagi Tuhanmu dan berkorbanlah, menyembelihlah. Ujung ayat ku padi ya kok. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencaci kamu, bahwasanya kamu punah, bahwasanya kamu terputus, merekalah yang terputus. Ya, bakecian Nabi ndak do punya keturunan lah putih Nabi ndak. Hati-hati. Keci Allah, inna syani'aka huwal, yang mencacimu itulah yang putus, ndak kamu yang putus. Yang mencaci kamu yang putus. Ya, orang ringan-ringan bana mengecek Nabi Muhammad lah punah, Nabi Muhammad lah punah. Nabi Muhammad saja sayang pada Hasan dan Husain. Enak, Nabi Muhammad sayang pada Hasan dan Husain. Wah rendahkan saja. Orang-orang kini ganjil-ganjil itu alasannya itu Ustaz ya, tidak cinta Nabi, simpel. Karena tidak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wak kalau masalah sayang kau nak do cucu rumah orang, nak do cucu rumah wak ada Pak yo. Orang ganjil-ganjil gini. Ada pula istilah seperti itu. Nabi Isa itu anak siapa tuh? Anak Maryam. Ya, kita nyebut Nabi Isa itu anak Maryam. Orang-orang Nasrani sulit mereka menerima, bagaimana mungkin ini anak ibunya. Seseorang harus dinasabkan kepada bapaknya, carinya siapanya Allah. Ya, gara-gara mereka tidak mau menisbatkan Nabi Isa kepada ibunya. Nah, itu bahayanya paham-paham seperti itu. Ya, keturunan Nabi yang ada sekarang itu dari Hasan dan Husain. Nah, ini masalah kalau di Jawa heboh orang masalah habaib, masalah keturunan Nabi ini ya enggak di Jawa. Kita enggak ribut. Kenapa? Karena kita menilai orang berdasarkan ilmu. Ya Bapak-bapak Ibu, ada orang mengaku keturunan Nabi, dibawanya sertifikat kawa ambo ko keturunan Nabi nan ka 45. Contoh ya, ambo ko anak Abdullah, anak dari Zubair, anak dari Ahmad, anak dari Mustafa, anak sabuinya nasabnya sampai kepada Nabi contoh. Nanawa ndak menilai nasab. Apa yang kita nilai? Ilmu. Ya, ibu-ibu tahu ndak ada anak keturunan Nabi di Indonesia yang jadi penyanyi? Ini tahu ibu siapa? Ibu harusnya tahu kalau ambo sabui namanya terkenal deh Bu. Rama Epama le tahu. itu keturunan Nabi itu Pak. Ya. Tapi kan ndak wak cium lo tangannya doh. Bahkan ndak wak cium tangannya. Ini ndak ulama doh. Ini apa? Penyanyi. Atau yang ikut Indonesian Idol dulu tahun 2000-an balik. Ndak salah. Dia ikut Indonesian Idol siapa tuh? Husain Alatas. Ikut Indonesian Idol yang buta tuh. Rock lo suara pakinya kare lo nyanyi gitu enggak. Pak cium tangannya Pak. Nah, bahkan nak cium tangannya. Hanya penyanyi. Nan kadi cium tangannya ke siapa? Kalau nyo ulama baik dia anak keturunan Nabi atau bukan. Tapi kalau orang Minang ndak menilai ilmu doh, orang Minang kok menilai santiang mengecek tindak. Kalau di Minang apa? Beda Minang jo Jawa apa? Kalau orang Jawa menilai orang dari nasab. Kalau anak kiai dia lakok mada bananya anak kiai cium tangannya. Kalau di Jawa dia lakok tangka bananya asalnya keturunan Nabi ceknya cium tangan itu kalau di Jawa. Kalau di Minang tidak peduli orang kok anak Buya Hamkanya sembarang lah kalau orang Minang. Tapi nanti dinilai orang Minang apa? Tidak ilmu loh dong. Pokoknya takah. Batakah enggak. Ba ilmu bananya kalau enggak batakah enggak ambil. Ba ilmu bananya kalau enggak pandai ceramah enggak ambil. Itu masalah aja tuh. Kok sama-sama ada masalah. Orang Minang kok mencari takah saja. Orang Jawa kok mencari iya, harusnya tokoh takah. Jangan takah-takah saja nanado. Ya, hanya tokoh kok perlu kah? Tokoh itu memang kualitas diri, tidak sekedar gaya. Takah itu kan gaya. Ada tokoh tapi tidak batakah, itu istilahnya. Ada tokoh tapi tidak. Ada tidak tokoh tapi nyaman nakah-nakah. Ya, orang Minang gampang tak kicu adik orang kah.
nan suko manakah-nakah. Nah, makanya hati-hati mencari orang tu apanya nanti cari kualitas ilmunya itu betul yang dilihat. Ya, ada masalah di Jawa, masalah di Jawa apa mencari orang tu dari apanya tadi? Dari nasabnya. Kalau anak kiai langsung jadi gus. Di Jawa enak, aku langsung jadi gus. Kalau di Minang masalah aja, masalahnya ndak do feodal mana hilang. Efeknya pesantren tua di Sumatera Barat kalau meninggal pendirinya ndak stabil. Lihatlah pesantren tua di Sumatera Barat kalau meninggal pendirinya ndak stabil. Bahkan ndak stabil, ndak ada pewarisnya, ndak ada nama amalan. Kalau di Jawa kan kalau meninggal kiai ada gus. Kalau di Sumatera Barat, ya apa contoh pesantren yang sudah mati di Sumatera Barat? Banyak kok pesantren Halimah, ya Umi Halimah Ar-Rasuli di Batu Balang. Itu agak susah jalan gini. Ya, banyak pesantren-pesantren tua yang kita sebut yang terseok-seok sekarang gara-gara pendirinya sudah meninggal. Koto Pajang, Darul Funun. Ya, tapi kalau di Jawa kalau meninggal kiai ada gus. Kalau di Minang ku penyakit pesantren bu-ibu penyakit pesantren di Minang ku anak buyanya jarang mau jadi buya. Sebab terasa pahit jadi buya. Murid buyanan santiang mendaftar jadi dosen. Murid buyanan juara 2 daftar di Kementerian Agama boleh. Murid buyanan 10 nan ya do tuh. Murid buyanan 3 besar dapat beasiswa jadi dosen. Murid buyanan 10 besar daftar di Kemenak. Yang di bawah 10 besar, yang 20 besar maja balik di pesantren tuh. Ya, ndak terima PNS pesantren selama aja. Atau nan 30 besar ceramah-ceramah di musaji. Itu cak nun gara-garanya. Itu makanya rusak agama awak. Penyambo sampaikan pesantren kau awak nan akan menjago Bapak Ibu. Pesantren kita nan akan menjago. Ya, dan santiang-santiang bako nak muahnya balik ke pesantren, mohon maaf, gaji guru pesantren, maja pesantren ku siang malam. Sedangkan guru sekolah saja, siang saja nyo maja gajinya sebulan bara kalau UMR kumbuh 2.300.000 standar. Tambah tunjangan-tunjangan nanti, mungkin bisa 6 juta. Contoh, guru man bisa 6 juta total. Tapi kalau guru pesantren, guru kitab, maja siang malam, bara gaji 1.800.000, 1.500.000. Padahal maja siang malam. Dan beban ajarnya juga lebih berat daripada guru madrasah. Guru madrasah tidak pandai baca kitab kuning tidak ada. Ya, tentu orang semakin lama orang-orang memikir, kok merasa ya jadi guru pesantren kok kalau gaji sekian, beban kerja sekian, itu makanya punah saja gini. Carilah pekumbuah. Mencari guru kitab kuning pasti payah. Pasti payah. Ya, mudah-mudah gini lah, susah cari guru kitab klasik. Ya, nah itulah kiamat nanti. Kapan kiamat? Ketika ulama wafat, penerusnya tidak ada. Kenapa penerusnya tidak ada? Ya, sebab tidak ada pitihnya itu. Ya, hati-hati benar. Itu menjaga syariat. Jaga syariat dengan ilmu syariat, bukan cuma dengan semangat. Nah, ini tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.